Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya yang sudah dilimpahkan pada kita semua. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, serta mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jajah. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf bahasanya akan berganti dengan bahasa yang lebih resmi karena ini merupakan bagian dari kegiatan berbagi kebaikan yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hermanto. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa penyusunan SKP tahun 2024 semester 1 sudah masuk pada tahapan pertama, yaitu sudah menyelesaikan kegiatan observasi untuk yang sebagian, dan sebagian lagi belum melaksanakan. Ada beberapa yang itu Pak Rohana dengan Ibu Haji yang belum melaksanakan. Jadi mohon segera kita akan melaksanakannya sesuai dengan jadwal. Nah, kenapa Bapak dan Ibu hari ini saya kumpulkan? Karena hari ini akan ada kegiatan berbagi kebaikan. Kita saling berdiskusi tentang bagaimana mengerjakan tugas kita terkait dengan observasi antar guru. Kemudian juga tindak lanjut hasil observasi yang sudah dilaksanakan. Karena ini penting bagi kita. Kalau dulu kita mengenal membuat SKP itu Bapak dan Ibu tinggal calik, duduk dengan manis, Bapak Ibu kepala sekolah yang akan menilai apa yang jadi perilaku Bapak dan Ibu. Nah, untuk sekarang karena menggunakan sistem online dalam PMM, jadi semua tahapan Bapak dan Ibu harus mengerjakannya. Nah, untuk itu mohon maaf untuk kegiatan hari ini. Tadi kemarin saya ngobrol dengan Pak Hermanto. Pak Hermanto bersedia untuk menyampaikan pengalaman berbagi kebaikannya, pengalamannya tentang membuat dokumen laporan observasi antar guru. Kenapa Pak Hermanto yang saya minta, bukan yang lain? Karena pada posisinya Pak Hermanto dalam PMM-nya, dalam SKP-nya sudah selesai satu tahap, yaitu observasi antar guru, dan dokumennya sudah diupload. Jadi paling tidak rekan-rekan yang lain bisa meng-ATM, ya, bisa meniru kemudian memodifikasinya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Hermanto nanti. Jadi untuk itu nanti trik bagaimana cara membuat SKP, membuat dokumennya dipersilahkan Pak Hermanto nanti untuk menyampaikan. Dan adapun tambahan teknisnya saya nanti akan menambahkan. Itu untuk awal dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing dan nanti ke depan kita semua bisa melaksanakan kegiatan observasi antar guru lebih efektif lagi. Karena tujuan utama kita adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebelum saya menyampaikan, Pak Hermanto menyampaikan untuk berbagi informasi atau berbagi kebaikannya, saya perlu sampaikan dulu pada Bapak dan Ibu terkait rapot pendidikan kita. Kemarin untuk rapot pendidikan kita pada posisi yang cukup itu pada posisi kemampuan literasi dan numerasi yang warna kuning ya. Alhamdulillah untuk sekarang kita lihat untuk yang ini bagus. Cuman kita mendapatkan warna kuning pada kualitas pembelajaran.
Ini dapat diartikan bahwa kualitas pembelajaran masih kurang. Salah satunya indikatornya adalah metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran. Berarti kita kurang dalam metode pembelajaran. Keaktifan siswa itu kurang. Harus ditingkatkan lagi. Kemampuan literasi masih nyambung juga karena literasi dan numerasi. Iklim pembelajaran yang berpihak pada muridnya mungkin ditingkatkan lagi keaktifannya. Dan satu hal, kepemimpinan murid juga didorong. Jadi bukan kita yang mengatur murid, biarkan murid yang punya aturan sendiri dan kita mengikuti aturan itu. Kita hanya membimbingnya saja. Jadi kita tidak mendikte anak, kita harus begini sekarang. Kan rubah menjadi kamu mau apa? Kita arahkan ke arah sana. Ini juga harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, manajemen kelas. Nilai rata-rata untuk keteraturan suasana kelas. Disiplin positif survei lingkungan belajar. Berarti disiplin positif sekolah kita masih kurang. Maka dimohon dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah observasi, ada tulisan di situ untuk tindak lanjutnya, salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa dibuat dalam bentuk poster di setiap kelas. Dan selain itu juga, kesepakatan kelas juga disampaikan secara berulang setiap awal pembelajaran. Kita buat kesepakatan baru tidak masalah. Maksudnya supaya anak-anak mengingat bahwa kita sudah punya kesepakatan. Itu ya. Ini untuk pembelajaran. Yang selanjutnya dari psikologis. Nilai rata-rata untuk dukungan efektif, perhatian dan kepedulian guru, umpan balik, konstruktif, dan survei lingkungan belajar. Ini dukungan psikologis berarti kenyamanan siswa lah. Pada intinya suasana yang nyaman bagi siswa. Kemudian daya dukung kita terhadap potensi siswa. Model pembelajaran untuk ke depan, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jangan terlalu terfokus disamakan dalam satu anak, satu kelompok itu dianggap sama kemampuannya. Kita harus lebih menekankan pada diferensiasi. Wayahna ya. Nah, diferensiasi nanti kita akan coba pelajari di PMM ada, dan kalau tidak ada keberatan mungkin nanti juga bulan-bulan berikutnya ada semacam berbagi kebaikan lagi dari rekan guru kalau ya ada yang siap berbagi kebaikan, menyampaikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu mohon maaf hasil rapot kita. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke masalah kegiatan kita terkait dengan penilaian. Sebelum Pak Herwanto nanti saya bacakan dulu hasil penilaian observasi. Ini sudah ada. Bapak Ibu yang sudah dapat nilai, wayahna mau bekerja sama dengan rekan yang lain untuk mengisi, maksudnya dalam artian konsultasi boleh, mau dikerjakan sendiri juga boleh. Nah, setelah selesai ini, kan ini udah ada nilai dan ini juga ada saran, sudah ada di bawahnya. Nah, lanjutannya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut, saya ambil contoh dari Ibu Is. Nah, dari tindak lanjut Ibu Is, harus ini tinggal mengisi ini. Tantangan yang dihadapi saat mengajar kemarin. Ini dituliskan. Dalam bentuk kesulitan karena murid banyak menuntut. Ini salah satu contoh, tinggal dibuat lagi. Kemudian, nah ini contoh-contoh tantangannya berdasarkan hasil di sini. Saya kemarin pas Bu Iis dengan Bu Pera sudah menilai, kemudian Ibu Rita dengan Bu Ice sudah dinilai, dan ada yang terlihat masih kurang. Kenapa ini akan mempengaruhi nilai ke depan? Tidak. Yang paling penting dari sini adalah bukan di sininya, tapi nanti pada tahapan tindak lanjut. Nah, tahapan tindak lanjut yang akan nanti berpengaruh terhadap nilai Bapak dan Ibu. Nah, pada tahapan inilah
Jadi apa yang disampaikan kekurangan kita, yang kita buat refleksi pribadi juga, individu guru, kemudian hasil dari umpan balik dari kepala sekolah, dokumennya dimasukkan ke sini. Nah ini yang akan menentukan. Jadi awal mungkin ada yang kurang, tapi di sini nanti kalau sudah terpenuhi semua nilai akan berbeda. Jadi jangan terpengaruh nanti cuma Abi mah nilainya yang awal ada yang masih kurang, karena ini harus ada perbaikan. Dan terus terang saja waktu penilaian untuk Bu Iis dengan Ibu Pera, posisi saya sendiri belum begitu menguasai sepenuhnya. Jadi ada istilahnya coba-coba dulu dilihat. Nah setelah dipelajari ke sini, dipahami, oh ternyata memang kita bisa saja menilai agak kurang dulu. Melihat situasi dan kondisi. Nah baru di sini kita akan lihat perbaikannya ada enggak. Dan kemarin juga rata-rata sebenarnya pada masalah kesepakatan kelas yang belum dilaksanakan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi belum terlaksana. Kemudian lagi kesepakatan kelas yang ada di posternya juga di kelas kosong semua. Wayahna Bapak Ibu diadakan ya. Disiapkan kesepakatan kelasnya. Karena ini mendorong ke disiplin positif dan dokumennya nanti akan diupload pada tahapan ini. Nah, tahapan ini diupload. Untuk Bu Haji mah lah nggak apa-apa. Jadi keun bae ayeuna ngarora nu muda yang sekarang wayahna gitu. Rada riweuh. Untuk Bu Haji mah udah mulai santai sekarang gitu. Tidak mengalami yang seperti ini. Yang kasihan itu parohana kaseseren. Mungkin aduh udah waktunya lebih rileks, ternyata malah teknologi informasi untuk penilaian lebih ribet dalam artian karena memang masuk ke PMM dan kita harus membuat ikut serta berproses dari awal. Kalau yang dulu kan tinggal gimana kepala sekolah menilai, kepala sekolah A ya A, B ya B, lebih ringan. Guru hanya tinggal melihat hasil penilaiannya saja. Tapi kalau sekarang prosesnya panjang. Terus lanjut Bapak dan Ibu, ini terkait dengan, nah ini. Bapak dan Ibu pernah ngisi ini. Pernah ngisi peningkatan kompetensi. Yang ini nih. Yang ada poin-poinnya. Mulai hari ini mulai dilihat. Jangan dilupakan karena ini harus diselesaikan. Peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru kepala sekolah. Berarti pelatihan mandiri ini boleh di PMM, ya. Kalau di observasi kemarin ada saran di PMM tentang disiplin positif, wayahna di PMM juga disiplin positif, ya, diusahakan. Jadi semua tertutupi, tindak lanjut dari observasi bisa dilaksanakan. Ini juga terpenuhi poinnya. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi. Yang ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Hermanto tentang dokumennya seperti apa. Yang hari ini, karena ini ada 8 poin. Satu ini berapa poin Pak? 8 poin. Satu kegiatan 8 poin. 8 poin. Rata-rata di sini 8 poin berarti hanya satu kali kegiatan. Kalau Pak Hermanto ngambil yang 16 poin. Berarti 2 kali kegiatan observasi antar guru. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini ke webinar. Dan ini juga salah satu kegiatan ini untuk memenuhi yang ini. Jadi nanti dari sekolah akan memberikan sertifikat untuk memenuhi kebutuhan yang ini. Kenapa saya anggap penting hari ini? Karena memang sertifikat yang akan kita buat, yang dibuat dikeluarkan oleh sekolah ini dari kegiatan sekarang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang 4 poin ini. Jadi sekalian Pak Hermanto memberikan berbagi kebaikan, kemudian yang kedua sekalian juga nanti kita memahami membuat observasi seperti apa dokumennya. Nah, sekalian juga memenuhi poin yang ini. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis, memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ini harus ada bimbingan teknis. Ini mungkin dari KKG ada semacam pelatihannya, nanti ada, sudah disiapkan oleh KKG. Waktunya kemarin sudah disiapkan. Ibu Pera kebetulan karena posisinya sebagai sekretaris paham betul nanti kebagian apa yang dari KKG.
Terus yang kelima, meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan seminar lokakarya, simposium. Ini banyak kegiatan termasuk yang kemarin yang ikut semua itu asal dapat sertifikatnya sudah bisa. Yang apa? Ya, yang gigi itu ya. Kalau mau yang ngambil yang 32 jam bisa. Berarti harus ikut mendaftarkan apa kemarin ada syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, tapi kalau tidak ya udah minimal yang webinar saja ini sudah cukup. Terus yang keenam, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Nah, ini akan coba dilaksanakan di sekolah juga, kegiatan coaching, dan nanti akan saya laksanakan. Coaching itu seperti apa, dan ini juga akan berhubungan dengan nanti yang disampaikan oleh Pak Hermanto juga, karena akan berhubungan dengan saat kegiatan observasi idealnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu ada yang menuliskan pembina ekstrakurikuler. Di sini bisa menggunakan dokumennya adalah laporan kegiatan. Kemudian yang kedua, laporan kegiatan dari foto dan sebagainya. Juga ini bisa menggunakan surat SKBM. Ya, SKBM. Jadi wayahna ini dari operator untuk SKBM-nya. Udah ada kan yang tahun kemarin? Udah ada, nanti disiapkan bisa dari SKBM. Karena di SKBM itu ada tertulis tugasnya sebagai pembina ekstrakurikuler ditambah dengan SK dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, semua jenjang meningkatkan kinerja pendidikan TPPK. Itu berarti tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sudah ada kepanitiaannya, dokumennya sudah ada. Tinggal di-upload. Nanti kalau diperlukan ada di operator yang TPPK itu sudah di-upload, malah sudah dikirim ke Dinas Pendidikan. Ya udah ya, Bu Pera, ini yang ini. Berarti tinggal di-upload aja, diambil di dalam bentuk PDF, kemudian di-upload. Ini sudah bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga, semua jenjang meningkatkan kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator data pokok pendidik, Dapodik. Ini Bu Pera apa nih saya? Oh, Nubu Pera itu, Nubu Iis. Oh ya, Nubu Pera. Nah, berarti ini ada SK Dapodiknya. Kalau yang Ibu Iis berarti yang ada SK Bendahara. Kemudian nanti SK Bendaharanya berarti harus dari kepala sekolah sudah ada di Bu Inanya. Bu Ina udah ada operator bos. Kalau dimasukkan kemarin dalam RHK tinggal diupload. Karena ini yang paling mudah, kerjakan saja yang paling mudah dulu. Jadi kalau yang sudah dokumennya ada langsung diuploadkan. Jadi nanti tidak terbebani banyak tugas. Itu untuk Bu Rita nanti belum itu SK-nya juga diupload SK Kepala Perpustakaan. Itu bisa dimasukkan. Nah, kalau yang dokumennya sudah ada, wayahna lebih baik kita kerieuh yang mudahnya dulu. Jadi nanti bagian yang agak rumit tertinggal, jangan sampai kita mikirkan rumit heula, yang mudah tertinggal. Nah, itu sebagai gambaran awal. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada penyampaian tentang dokumen observasi antar guru. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan pada Pak Hermanto untuk menyampaikan. Silakan Pak. Pak Yune Pak.